Saya Sinta. Saya Nadia. Kita lagi ada di Roti O cabang Cimahi. Di sini saya akan perwakilan dari kelompok 3 akan mewawancarai dari Franchise Roti O yang ada di Cimahi. Di sini udah ada Kak siapa Kak? Irham. Kak Irham. Di sini ada Kak Irham. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya Kak. Di sini saya meminta izin untuk mewawancarai Kakak perihal franchise ini. Sebelumnya sejarah terbentuknya awal Roti O di cabang ini tuh bagaimana Kak? Awal terbentuknya cabang Roti O berdiri sejak tanggal 23 Mei 2012. Gerai pertama yang dibuka pertama itu di Stasiun Kota Jakarta Barat. Roti O merupakan brand yang berada di bawah naungan PT Sebastian Citra. Ya. Perusahaan tersebut tidak hanya bergerak di bidang makanan, tetapi bergerak di bidang fashion juga, yaitu di produk busana polo. Kira-kira untuk sampai saat ini cabangnya udah ada berapa ya Kak? Cabangnya kurang lebih ada 500 outlet seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk persyaratan buka cabangnya sendiri atau buka franchise ini sendiri itu ada persyaratannya yang tertentu nggak? Ada, tapi itu lebih ke atasan saya yang lebih tahu. Untuk saya tidak tahu. Selanjutnya mungkin ada nggak sih inovasi dari misalnya dari cabang Cimahi ini sendiri, inovasi produk apa saja yang udah dilakukan selama berjalan? Dikembangin gitu Kak. Produk Ya, kayak- awalnya misalkan belum ada gitu. Sebelumnya kita hanya menjual roti O-nya aja. Iya. Makin kesini kita ada tambahan minuman kopi, teh sama coklat paling. Jadi lebih lengkap ya Ya, Kak. sama pastry juga ada di sini. Kalau boleh tahu kakaknya udah kerja di sini berapa lama? Saya kerja di Roti O 1 tahun lebih. Di cabang sini ya Kak? Dulu saya di Soreang, Oh, di Soreang. di mall, Dipindahkan ke sini. ya di Rori. Untuk kelebihan sama kekurangan dari cabang ini tuh apa sih Kak? Kayak tempatnya apakah lebih strategis atau gimana Kak? Ya, untuk tempat bagus, rame pengunjung untuk yang datang. Karena di stasiun juga Ya, ya Kak. Jadi lebih capek. orang ke lapar tinggal ke sini. Ya, wanginya ya begitulah. Enak soalnya. Untuk kalau misalnya kekurangannya sendiri ada gak sih Kak kayak misalnya nih karena dari cabang ini sendiri tuh ada berapa pegawai ya Kak? Bisa beritahu? Kalau di sini pegawai kebetulan ada 4, 2 sih. Nah itu tuh kalau misalnya ada banyak pengunjungnya sendiri suka kewalahan gak sih buat sini tuh? Tentu pasti. Ada di depan, ada yang di situ. Oh iya, karena kan banyak pengunjung juga Ya, ya. benar. Sedangkan ininya karyawannya. Yang terakhir nih Kak, tahu nggak sih alasan kenapa dibukanya cabang Roti O di sini tuh, tahu nggak? Alasan buka cabang di Iya. stasiun Cimahi, Iya, mungkin karena tempatnya strategis. strategis ya. Karena mungkin stasiun juga jadi lebih Ya, ini ya. Lebih gampang pengunjungnya, konsumennya. Udah sih Kak ini ya wawancaranya. Maaf mengganggu waktunya. Gak apa-apa. Makasih ya Kak buat atas jawabannya juga gitu. Maaf kalau kurang memuaskan ya, Bu. Nggak apa-apa Ya nggak Kak. apa Kak. Makasih ya Kak. Kita sebelumnya ya menunggu waktunya. Boleh. Di sini saya ada tugas dari Unjani buat mewawancarai usaha-usaha Berapa? Tepatnya Bapak kan nggak keganggu. Enggak Kak, boleh silakan. Jadi di sini teh kalau boleh tahu sejarah terbentuknya Kris Bar. Kris Bar ini itu awal mulanya gimana? Kalau untuk pembentukan Kris Bar itu pada tahun 2017 ya Teh ya. Yang awalnya itu bukanya di Cisitu dan ya cabang Cisitu dan Unjani. Yang di Jalan Cisitu Indah dan di Unjani sebelum di sini itu kita tuh bukannya
seperti kayak gerobak asal mulanya kayak gitu. Masih kecil-kecilan Iya, ya, Teh. gitu. Gerobak, sudah gerobak lalu membuka kayak seperti ruko gitu ya, ruko sedikit ya. Nah udah ruko, kita karena lokasinya yang strategis, mencari dan pelanggannya yang banyak, mencari yang lebih luas gitu. Luas. Iya. Nah, banyak peminatnya juga ya, Teh. Iya betul. Kalau boleh tahu sekarang udah berapa cabang, Teh? Kalau untuk cabangnya itu udah 17, ada yang di Bandung. Di Bandung itu terbagi menjadi 2, Bandung 1 kayak Kopo, Cisitu, terus Unjani, Cihanjuang, Melong juga, sama di Sukajadi. Itu Bandung 1. Kalau untuk Bandung 2-nya itu ada di Sukapura, terus di Sukapura itu di Metro, terus di apa sih Metro ada 5 pokoknya. Banyak ya, aja udah ya, 17 Teh. ya. Udah banyak Ada banget. kalau di luar kota itu adanya di Depok sama di Bekasi. Ya. Lumayan ya udah kesebar. Iya. Alhamdulillah. Rencananya juga akan buka lagi di Kota Bogor gitu untuk tahun depan. Jadi target untuk 2022 itu Trisbar itu bukanya 22 cabang ya. Kalau awal modalnya Kalau untuk modalnya kita itu kayak seperti mahasiswa gitu kan, peminatnya juga masih muda gitu, ownernya itu masih muda gitu, sekitar umurnya 24 tahun gitu. Itu juga awal mulanya seperti kakak mungkin ya, yang diajak berbisnis gitu, lalu awal mulanya mereka yang menjadi pegawainya gitu, jadi menerapkan ayam geprek itu awalnya dari Jogja juga, jadi menerapkan ayam geprek itu di Tampes dulu, Taman Sari ya gitu, di Tampes, kemudian mengelola awalnya kan yang dari gerobak itu, mengelola cabang Cisitu dan Unjani yang peminatnya itu banyak karena dekat kampus juga, target sasarannya ya gitu, target sasar untuk Trisbar itu bagi kalangan pemuda ya gitu. kalau ada persyaratannya nggak sih, Pak? Kalau untuk Buka cabang ini? membuka cabang paling untuk lokasinya lebih strategis, terus target sasarnya yang tepat seperti anak kampus gitu kan, kalangan anak muda remaja yang suka ya pedas kayak gitu. Kalau inovasi produknya awalnya menunya ada berapa gitu, sekarang ada inovasi baru nggak, Teh? Oh iya, jadi kita itu dengan visi menciptakan makanan cepat saji gitu Kak. Jadi kan kalau dulu agak keteter juga ya, seperti menyiapkan bahan produk yang mentahnya gitu. Nah sekarang itu lebih ke cepat saji gitu, langsung disajikan, langsung ada gitu. Jadi ada penghapusan untuk menu-menu yang agak lama pembuatan produknya gitu. Biar gampang juga Iya ya, biar kan? gampang, seperti bumbu krisbar misalkan, bumbu krisbarnya itu asalnya buat manual, sekarang udah kemanain ke DC gitu, misal DC tuh distributornya ada distributornya gitu, jadi lebih cepat. Kalau boleh tahu, Teh, apa ada kelebihan atau kekurangan dalam membuka cabang di Unjani ini? Kalau untuk kelebihannya kita itu lebih ke apa ya, target untuk membuka outlet, dan juga kekurangannya kemungkinan penempatan lokasi juga gitu, dan equipment dan lain-lain gitu. Tapi di sini strategis juga ya, Teh. Iya, Kayak kalau anak Unjani mau makan tinggal ke sini. Iya betul. Kalau kendala-kendala kayak dari karyawannya mungkin kayak misalnya keteteran gitu atau gimana, enggak? Oh, kalau untuk itu kita sebelum mereka menjadi kru, kita juga ada pelantikan seperti on the job training, di mana kru tersebut harus menyesuaikan SOP, harus tahu SOP-nya dulu, standar Jadi di training operasional. dulu ya, Iya, Teh? betul, Berapa lama, gitu. Teh?
Kalau untuk training kru itu selama 3 bulan gitu. Lalu sudah itu jenjangnya di Chris Bar itu kelebihannya juga cepat gitu. Jenjang karirnya gitu dari training kru 3 bulan, misalkan dia lebih cepat nih pemahamannya, bisa langsung ke naik kru gitu. Udah kru cepet gitu ya Teh? ya, udah kru juga ada kru leadernya gitu. Selain kru leader, kita juga ada kalangan muda dari floor manajernya gitu. Kalau boleh tahu berapa lama training yang dibutuhkan untuk karyawan? Karyawan itu kurang lebih kalau untuk ada fundamental dulu Kak, jadi pengenalan kayak sejarah Chris Bar. Nah itu secara 2 hari OJT gitu, on job training. Lalu udah misalkan mentalnya terlatih nih, udah fundamental, langsung ke training yang 3 bulan itu gitu. Kalau misalkan dia bertahan, dia lanjut langsung ke kru gitu, kita promosikan. Kalau diadakan pelatihan nih ya Teh, di mana tempat pelatihannya? Kalau tempat pelatihannya, kalau tahun kemarin ya di setiap outlet. Jadi kita tuh di tempat misalkan di Cis itu nih untuk pelatihan yang training gitu. Tapi kalau untuk sekarang di setiap outlet aja gitu, ya. Dan dan pelatihnya juga krunya itu kru yang lamanya itu sendiri gitu. Kalau keuntungannya per bulannya di sini Teteh tahu nggak? Kalau untuk omset gitu ya. Iya. Kalau untuk omset paling kita lebih ke dominannya lebih ke online kalau untuk tahun sekarang. Tapi kalau misalkan seperti Unjani ini lebih keuntungannya itu di dine in gitu, dine in dan take away gitu. Tetapi kalau keuntungannya yang lebih baik itu yang lebih banyak dine in dan take away gitu. Kalau untuk nominalnya saya kurang tahu sih Kak gitu. Karena kan buka juga ya di Shopee Food, di Iya Grab. gitu, di Grab, Gojek. Udah aja deh. Udah lagi. Kalau untuk sejarahnya Chris Bar itu biasanya ada juga sih Kak di website gitu, udah diterangkan gitu di situ. Lebih lengkap juga. Kalau di sini kayak marketingnya tuh ada nggak sih kayak misalnya di iklan-iklan gitu atau enggak gimana gitu Kak dipromosiin? Oh, banyak Kak. Kalau di sini marketingnya itu lebih aktif di Instagram, lalu di TikToknya Chris Bar gitu kan. Ada juga kan kayak penyebaran voucher bound bags tuh, itu strategi marketing juga gitu. Untuk menarik pelanggan juga sih. Ada juga yang kayak influencer tuh disuruh promosikan Chris Bar ya gitu. Itu merupakan strategi marketing juga mereka. Kalau boleh tahu bagaimana komunikasi yang terjadi antara franchise selama menjalankan kementaan dengan waralaba ini? Menjelaskan apa Kak? Menjalankan kemitraan Menjalankan kemitraan dengan waralaba ini. Kalau franchise kita itu enggak franchise Kak gitu. Jadi lebih ke pemilik dan investor gitu. Kalau untuk Chris Bar jadi tidak bisa di-franchise-kan gitu. Ya. Baik, mungkin segitu aja Kak pertanyaan dari kita. Boleh. Maaf banget ya Kak mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Kak ya. Terima kasih banyak atas waktunya Kak. Ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.